Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 10 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 hingga 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Menyatu dalam kebersamaan. Pesan terakhir sebelum Yesus Kristus naik ke surga adalah larangan bagi para murid untuk meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji pencurahan Roh Kudus. Kebersamaan mereka tidak berhenti pada saat peristiwa Pentakosta, tetapi masih terus berlanjut. Setelah Roh Kudus turun, secara mendadak perubahan hidup yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kelompok para murid. Roh Kudus yang sungguh membaharui seluruh aspek hidup umat Tuhan. Mereka sehati, sepikir, sejiwa, baik dalam hal persekutuan, pelayanan, dan doa. Ada dua kebiasaan baru yang secara radikal terjadi. Yang pertama, terbentuk yakni perasaan yang kuat tentang tanggung jawab akan satu dengan yang lain. Perasaan yang sebelumnya tidak muncul, perasaan sebelumnya yang belum ada. Perasaan yang baru ini adalah kepekaan yang tinggi akan tanggung jawab terhadap sesamanya. Kini mereka tidak hidup dalam memikirkan diri sendiri, tetapi Roh Kudus mengubahkan cara hidup mereka sehingga mereka tergerak dan memiliki kepekaan untuk memikirkan kebutuhan orang lain dan bukan hanya kebutuhannya sendiri. Kedua, secara radikal suatu kerinduan yang nyata untuk selalu membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Hal sharing satu dengan yang lain bukanlah sesuatu yang sudah ditetapkan atau dari undang-undang, tapi hal ini terjadi secara spontan saat para murid itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuatu yang tidak dipaksakan, melainkan hal yang secara sukarela dan tulus untuk melakukan dan membagikannya kepada sesama. Apa yang mereka miliki adalah juga milik orang lain. Kesehatian di antara mereka menghasilkan sikap kerelaan untuk berkorban bagi saudara mereka. Mereka saling menopang satu sama lain, bukan hanya pada hal rohani saja, tetapi juga dalam hal jasmani. Harta milik setiap orang menjadi milik bersama, dan mereka sangat bersukacita dan karenanya tidak ada seorang pun yang kekurangan, tetapi mereka selalu hidup di dalam kecukupan oleh karena kelimpahan anugerah Allah ini. Kepedulian tersebut membuat mereka mulai memahami bahwa Yesus yang terlebih dahulu mengasihi mereka. Dan karena Yesus yang mengajarkan kasih, karena Yesus yang sudah berkorban untuk kehidupan mereka, dan karena itulah mereka belajar untuk juga menerapkannya kepada sesamanya. Saudara sekalian, dari cara hidup jemaat mula-mula ini, kita belajar bahwa bukti Roh Kudus memenuhi seseorang, menguasai dan menggerakkan seseorang adalah kepekaan untuk bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab untuk kehidupan sesama, dan kerinduan untuk selalu berbagi. Kasih mereka terhadap Kristus diwujudkan melalui hidup yang bertanggung jawab terhadap sesama dan kerinduan untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Saudara-saudaraku, bukti kepenuhan Roh Kudus bukan hanya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, tapi terbukti yang utama melalui keseharian hidup kita. Cara hidup kita yang berubah, cara hidup kita di tengah sesama, yang sekarang tidak lagi hidup egois, sekarang tidak lagi hidup hanya mementingkan diri sendiri dan kebahagiaannya atau kelompokku atau keluargaku, tapi sekarang mulai berpikir bagaimana caranya bertanggung jawab untuk kehidupan semua saudara-saudara seiman mereka.
Sekarang mereka hidup, masing-masing merasa bahwa ada hak, ada tanggung jawab untuk kebahagiaan, untuk kesenangan, dan untuk sukacita saudara-saudara seimannya. Saudara-saudaraku, bagaimana kasih kita wujudkan kepada Kristus? Ternyata makin besar kasih kita kepada Tuhan Yesus, makin besar pula perwujudan kasih kita terhadap sesama. Bukan hanya di mulut. Dan kerohanian kita teruji di sini. Kerohanian kita tidak hanya terlihat pada waktu kita mengunjungi rumah-rumah ibadat. Kerohanian kita tidak teruji pada waktu kita mengikuti aktivitas-aktivitas rohani di berbagai tempat atau di berbagai persekutuan. Tetapi kerohanian kita, kasih kita kepada Tuhan, tergantung pada bagaimana aplikasi firman itu dalam hidup kita. Bagaimana kita merasa bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup sesama kita, dan bagaimana kita bisa berbagi dari hal yang bisa kita lakukan untuk sesama kita di sekitar hidup kita. Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan kita untuk terus menyatu dalam kebersamaan dengan saudara-saudara seiman kita dimanapun kita berada, dengan terus belajar memberi diri untuk kebutuhan sesama kita, dan memberikan apa yang kita bisa punya untuk membangun kehidupan saudara-saudara kita melalui talenta, harta, dan apapun yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengarkan bersama sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat belajar kepada umat-umat-Mu pada jemaat mula-mula ini. Kiranya Roh Kudus juga terus berkarya dalam hidup kami, membangkitkan semangat kami, menguatkan, meneguhkan kami untuk sungguh-sungguh hidup, belajar, memiliki kepekaan bagi kebutuhan orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kadang-kadang kami lebih memilih untuk mementingkan kepentingan diri sendiri daripada memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kami. Kiranya Tuhan membantu kami, supaya kami belajar semakin bermurah hati, bisa berbagi apa yang kami bisa lakukan bagi pertumbuhan iman saudara-saudara kami, dan juga untuk menyatakan kasih Kristus yang sudah lebih dahulu nyata bagi kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Dikau yang senantiasa memelihara kami dengan baik, supaya kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini tetap menjadi kesaksian yang hidup untuk hormat dan kemuliaan Kristus, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dimanapun pendengar renungan pagi ini berada, Tuhan kasihanilah mereka dan hadirlah dalam hidup mereka. Memberkati segenap aktivitas mereka di hari ini, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan, memberkati jemaat, dan memberkati segala sesuatu yang sedang mereka lakukan. Apapun kebutuhan hidup mereka ya Bapa, Engkau yang Maha Tahu. Ulurkan tangan-Mu supaya mereka yang sakit segera sembuh, mereka yang berduka memperoleh penghiburan daripada-Mu, mereka yang sedang kehilangan harapan memperoleh kekuatan baru, dan biarlah segala cita-cita dan harapan oleh umat-umat-Mu ini akan digapainya di dalam belas kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.